Salam anak-anak, selamat pagi. Apa kabarnya pagi hari ini? Iya, Ibu percaya kalian ada di dalam penyertaan yang daripada Tuhan. Yuk kita mau cepel, tapi sebelumnya Ibu mau mengajak kalian untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini, untuk penyertaan perlindungan-Mu kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi. Kalau sebentar Tuhan kami mau masuk di dalam chapel ya Bapa pada pagi hari ini, kami percaya penyertaan perlindungan Allah sempurna. Terima kasih Tuhan, dari awal pertengahan hingga selesainya chapel pagi hari ini, kami mau menyerahkannya ke dalam tangan-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya anak-anak, kita mau nyanyikan lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Haleluya.
benar Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur karena Engkau baik, sungguh baik, teramat baik bagi setiap kami, anak-anak-Mu, juga setiap kami ya Bapa, pribadi lepas pribadi. Tuhan, sebentar kami akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami boleh mendengarkan, kami boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan mampukan kami semuanya untuk boleh melakukan setiap firman Tuhan yang boleh kami dengar. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan naikkan satu pujian. Firman-Mu cerita bagi kakiku, pelita. Firman-Mu cerita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu cerita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu cerita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita ulangi pujian ini dari awal. Cerita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu cerita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu cerita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Shalom anak-anak, puji nama Tuhan. Kita kembali akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan ya. Nah, Ibu yakin semuanya sudah siap. Untuk itu, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Kita satu dalam doa ya. Tuhan Yesus yang maha baik, terima kasih banyak kalau kami boleh memuji dan memuliakan Tuhan lewat ibadah chapel kami pagi hari ini. Dan saatnya ya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon pimpinan dari Roh Kudus, penyertaan dari Roh Kudus yang boleh menyertai setiap kami. Roh Kudus, mampukan kami untuk boleh memahami, bahkan untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati ya Bapa, berkati sehingga hanya nama Tuhan saja yang boleh dimuliakan dan ditinggikan. Dalam nama Yesus kami siap. Haleluya. Amin. Oke. Cerita firman Tuhan hari ini terambil dari Yohanes pasal 6
ayat 1 sampai 15 ya. Kita baca ya. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Oke, sejauh itu ya pembacaan tentang firman Tuhan. Nah, tema kita hari ini adalah tentang peka terhadap kebutuhan orang lain. Sekali lagi, tema firman Tuhan hari ini adalah peka terhadap kebutuhan orang lain. Nah, dari apa yang sudah kita baca ya, maka kita bisa mempelajari tentang kepekaan Tuhan Yesus terhadap orang lain ya. Jadi di dalam Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15 ini menceritakan bagaimana Tuhan Yesus meneladankan atau memberikan suatu contoh ya, untuk peka terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita ya. Nah, anak-anak, diceritakan tadi bahwa saat itu banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus ya. Banyak orang kemana Yesus pergi maka mereka pun mengikut Tuhan Yesus ya. Nah, kira-kira hal itu terjadi karena apa ya? Nah, anak-anak, ternyata orang banyak itu senang mengikuti Tuhan Yesus karena mereka ingin melihat mujizat penyembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ya. Karena Tuhan Yesus ini kan sangat senang sekali ya melakukan mujizat ya, senang menyembuhkan orang yang sakit ya. Jadi ketika Tuhan Yesus juga melihat banyak orang yang mengikutinya, maka Tuhan Yesus menuju dataran tinggi ya, yaitu pegunungan, dan di dekat situ juga ada bersama-sama dengan dia murid-muridnya ya. Oke. Nah, ketika hari menjelang sore, orang banyak masih berada di situ ya. Mereka belum pada pulang ya. Mereka masih tetap ada di situ. Ya, di antara mereka itu ada wanita dan juga ada anak-anak. Bahkan tadi dikatakan bahwa jumlah mereka itu ada sebanyak berapa ya? Sebanyak 5.000 orang, dan itu hanya laki-laki, belum terhitung wanita dan anak-anak ya. Nah, ketika itu Tuhan Yesus melihat dan tahu ya bahwa mereka ini sudah mulai lapar ya. Tetapi di sekitar itu juga tidak ada makanan yang cukup ya untuk memenuhi kebutuhan orang
sebanyak 5.000 orang ini ya. Maka Tuhan Yesus pun bertanya kepada salah satu muridnya ya. Murid yang dia bertanya adalah Filipus ya. Dia bertanya kepada Filipus, di mana kira-kira kita dapat membeli roti untuk memberi makan orang sebanyak ini. Nah, Filipus sendiri juga bingung ya. Kira-kira dari mana ya kita ambil makanan? Tapi tiba-tiba akhirnya Andreas, ini juga salah satu murid Yesus, yaitu saudaranya Simon, memberitahu bahwa ada seorang anak kecil yang membawa 2 ekor ikan dan 5 buah roti ya. Biasanya anak kecil kan suka bawa bekal ya. Nah, ketika Tuhan Yesus mendengar bahwa ada anak kecil yang membawa 5 roti dan 2 ekor ikan, maka Yesus menyuruh para murid ya, supaya orang banyak yang mengikuti dia itu semuanya duduk ya, semuanya duduk. Nah, setelah semua mereka duduk, maka kemudian Tuhan Yesus mengambil roti yang dibawa anak kecil itu ya. Dia mengambil roti, begitu juga dengan ikannya Tuhan Yesus mengambil, dan yang Tuhan Yesus lakukan adalah mengucap syukur ya. Tuhan Yesus mengucap syukur atas makanan yang ada ya. Bagaimana juga dengan kalian ketika makan, sudah disediakan mama sama papa di rumah makanan yang ada ya. Jangan lupa ya, berdoa mengucap syukur kepada Tuhan ya. Nah, setelah Tuhan Yesus mengucap syukur, maka membagi-bagikan makanan itu kepada semua orang yang mengikut Tuhan Yesus ya. Kemudian di akhir cerita dikatakan, di akhir cerita firman Tuhan tadi yang sudah kita baca, dikatakan bahwa Tuhan Yesus menyuruh para murid ya mengumpulkan potongan-potongan yang lebih ya, yang lebih supaya tidak ada yang terbuang ya. Ternyata dari 5 roti 2 ikan tadi terjadi mujizat ya. Setelah Yesus mengucap syukur, dibagi-bagikan, dipotong-potong, ternyata semua orang bisa makan sampai kenyang. Bahkan dikatakan ada yang tersisa ya. Kemudian Yesus menyuruh tadi murid-murid untuk mengumpulkannya, dan akhirnya ada sebanyak 12 bakul atau 12 keranjang ya, penuh potongan roti ya. Jadi tampaknya Tuhan Yesusnya sangat menghargai ya setiap potongan makanannya agar tidak terbuang sia-sia ya. Nah, kalian juga ya, kalau mama dan papa sudah menyediakan makanan, selain tadi kita mengucap syukur, berdoa kepada Tuhan, maka hal berikutnya yang kita lakukan adalah ayo kita menghabiskannya ya. Jangan sampai terbuang sia-sia ya. Oke. Nah, anak-anak, dari kisah ini ya, dari kisah ini tampaklah ya bahwa Tuhan Yesus itu sangat peka terhadap kebutuhan orang yang mengikutinya ya. Buktinya tadi Tuhan Yesus berbelas kasihan memberi makan orang yang mengikuti dia ya. Jadi Tuhan Yesus tidak hanya memenuhi kebutuhan rohani orang banyak, tapi kebutuhan jasmani ya, para pengikutnya juga Tuhan Yesus penuhi semuanya ya. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan agar kita peka terhadap kebutuhan orang lain ya, tidak hanya memikirkan diri sendiri ya, dan bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya nih ya, ketika kamu melihat mama yang kerepotan mengurus adik ya, jadi apa yang bisa kamu lakukan ya, usaha apa yang bisa kamu lakukan untuk bisa meringankan beban mama ya. Pasti bisa ya, dengan menjaga adik, menghibur adik, supaya juga mama bisa mengerjakan pekerjaan rumah ya. Atau ketika mengetahui ya temanmu sedih karena barang yang dia miliki rusak, nah apa yang bisa kita lakukan ya sebagai bentuk kepekaan atau kepedulian kita kepada teman kita tersebut ya. Atau mungkin ketika papa pulang kerja dengan wajah yang letih ya, wajah yang sudah capek, nah apa yang bisa kamu lakukan? Apakah merengek meminta dibelikan buku baru, atau merengek meminta dibelikan mainan baru? Oh, tentu tidak ya, bukan ya. Tapi boleh saja dengan cara apa? Mengambilkan bapak minum,
atau hal-hal yang lain yang membuat Papa akhirnya bisa senang ya. Jadi mari kita belajar dari Tuhan Yesus untuk peka pada kebutuhan orang lain, atau istilahnya peduli pada kebutuhan orang lain ya, tidak hanya memikirkan kepentingan diri sendiri. Oke ya, itu saja firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati ya. Amin. Ya anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mengucap syukur dan kita terus meminta pertolongan daripada Tuhan untuk Tuhan Yesus selalu memberikan kemampuan kepada kita untuk melakukan setiap firman Tuhan yang boleh kita dengar. Kita mau mengakhiri ibadah chapel pagi hari ini dengan satu pujian, diambil dari refnya saja, Ku Bersyukur. Haleluya. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku Yuk kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk ibadah chapel pada pagi hari ini. Kami boleh menyerahkan keberadaan kami semua, pribadi lepas pribadi, anak-anak kami yang ada di rumah. Biarlah kuat sehat yang daripada Tuhan selalu Engkau limpahkan kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Dan sebentar anak-anak mau memulai untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh dari rumah. Engkau yang menyertai anak-anak kami semuanya ya Tuhan. Engkau juga yang memberikan hikmat, akal budi, kecerdasan, kepintaran kepada mereka ya Bapak. Dan biarlah berikan kemudahan-kemudahan di dalam mereka menangkap setiap mata pelajaran yang boleh mereka ikuti. Terima kasih Bapak yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat belajar.